Saya Adelina Razehye dengan NIM 247111056. Jan Friska Wilohuki dengan NIM 247111071. Dan saya Datul Hauma dengan NIM 247111057. Kurikulum adalah fondasi pendidikan dan bagaimana ia dikembangkan adalah hal yang krusial. Kita akan langsung masuk saja ke model yang pertama, di mana model ini sangat akrab dengan kegiatan belajar kita sehari-hari. Nah, model demonstrasi. Model demonstrasi adalah model yang paling sering kita lihat penerapannya. Ini adalah model yang mengedepankan praktik. Ide pokoknya adalah penerapan langsung dan contoh konkret. Tujuannya adalah memastikan siswa melihat, mengikuti, dan memahami ide melalui contoh nyata. Lalu, bagaimana langkah-langkahnya? Ada 4 tahap utama dalam model demonstrasi ini. Yang pertama, guru mendemonstrasikan keterampilannya. Yang kedua, siswa menyaksikan dan mengamati. Yang ketiga, siswa mencoba dan berlatih secara mandiri. Lalu yang terakhir adalah guru memberikan umpan balik atau feedback yang baik. Nah, model ini unggul karena praktis dan sangat efektif mengubah konsep yang abstrak menjadi konkret. Contohnya, guru mendemonstrasikan cara kerja alat sebelum Anda mencobanya sendiri. Itu dia model demonstrasi yang sangat berfokus pada praktik. Sekarang mari kita beralih ke model yang lebih fokus pada struktur dan sistematisasi. Saya persilakan rekan saya, Jian Wilohuki, untuk membahas modul BEOCAM. Kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu model BEOCAM. Ide pokok menyusun kurikulum secara terencana dan sistematis dengan melibatkan para ahli pendidikan, guru, dan masyarakat. Fokus pada proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kurikulum yang beralasan. Tahapan menetapkan tujuan pendidikan, menyusun struktur konten, materi, dan aktivitas pelajar, menentukan strategi pelaksanaan, melakukan evaluasi, serta revisi. Ciri khas, mengikut sertakan banyak pihak dan menggunakan metode ilmiah. Model Dekker-Walker atau model deliberatif. Ide pokok, kurikulum disusun lewat diskusi dan musyawarah antara para pihak terkait. Fokus pada aspek sosial dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pada hasil akhir. Langkah-langkah mengidentifikasi isu kurikulum, berdiskusi untuk mencari solusi alternatif, menetapkan keputusan terbaik secara bersama, melaksanakan dan melakukan evaluasi. Kita akan masuk dalam model yang berikut, yaitu model Malcolm-Skillback. Ini menjelaskan bagaimana kurikulum sebaiknya disusun dengan melihat kondisi nyata di sekolah dan masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya meniru kurikulum dari tempat lain, tapi menyesuaikannya dengan kebutuhan lingkungan setempat. Ide pokoknya di sini mengatakan inti dari model ini adalah kurikulum dikembangkan berdasarkan konteks, artinya memperhatikan kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat di sekitar. Dengan begitu, pembelajaran bisa lebih relevan dan bermanfaat langsung bagi kehidupan nyata. Yang berikut fokus utamanya itu ada pada fleksibilitas dan penyesuaian terhadap perubahan. Jadi kalau ada perubahan sosial, ekonomi, atau teknologi, kurikulum bisa disesuaikan agar tetap cocok dengan situasi terbaru. Yang berikut tahapan pengembangan. Pertama, dilakukan analisis konteks untuk tahu apa yang dibutuhkan siswa dan masyarakat. Kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Ketiga, menentukan isi atau materi serta pengalaman belajar yang sesuai. Keempat, tahapan pelaksana dan evaluasi untuk melihat apakah kurikulum itu efektif. Yang berikut keunggulan dan contoh. Kelebihan model ini adalah sifatnya yang adaptif, mudah menyesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya. Misalnya, di daerah pesisir, sekolah bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan ekonomi maritim seperti pelatihan perikanan atau wisata bahari. Model yang berikut adalah model Olivia. Model Olivia ini termasuk salah satu model pengembangan kurikulum yang melihat kurikulum sebagai sesuatu yang terus berkembang. Jadi kurikulum itu bukan hal yang
tetap, tapi bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Ide pokoknya ini, inti dari model ini adalah bahwa kurikulum harus bersifat dinamis, artinya selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Ketika masyarakat atau ilmu pengetahuan berkembang, maka isi dan cara mengajar di sekolah juga perlu ikut menyesuaikan. Fokus utamanya adalah model Olivia pada hubungan antara teori dan praktik. Jadi bukan hanya mempelajari teori pengajaran saja, tapi juga bagaimana teori itu bisa diterapkan langsung dalam proses belajar di sekolah. Tahapannya yaitu tahapan yang pertama adalah menganalisis kebutuhan, baik kebutuhan siswa, sekolah maupun masyarakat. Kedua, menyusun tujuan pembelajaran. Ketiga, mengorganisasi konten atau isu pelajaran serta aktivitas belajar. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dan perbaikan supaya kurikulumnya terus berkembang dan tidak ketinggalan zaman. Yang berikut ciri khas di sini membedakan model Olivia dengan model lain adalah penekanannya pada keseimbangan antara teori dan praktik. Jadi kurikulum tidak hanya bagus secara konsep, tapi juga benar-benar bisa diterapkan dengan baik di sekolah. Sekian video dari kami, sampai jumpa dalam video berikutnya. Bye bye.